Happy birthday Yohanes Pembaptis. Hari ini 24 Juni gereja merayakan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis dari pasangan suami istri Elisabeth dan Zakaria. Yohanes berasal dari kata Ibrani Yohanan yang artinya God is gracious atau God's gift, Allah penuh kasih atau pemberian dari Allah. Injil suci melaporkan kelahiran Yohanes Pembaptis adalah sebuah kejanggalan, bahkan keanehan, dan tentunya keajaiban. Sebuah kelahiran di masa kedaluarsa. Memang aneh bin ajaib, kelahiran yang super istimewa. Bukan karena kehendak manusia, tapi adalah sebuah master plan Allah. Terbukti dari namanya yang adalah pemberian Allah. Bukan menurut versi tetangga atau kebiasaan keluarga besar, tapi menurut versi Allah. Maka Yohanes tak lepas dari rencana dan mimpi Allah. Zakaria sendiri sampai terdiam bungkam, tak bisa berbicara, menyaksikan karya tangan Tuhan. Dan lewat batu tulis, Zakarias menulis nama anaknya, Yohanes, Allah penuh kasih. Dan saat itu jugalah terbukalah lidah kebisuan Zakarias. Orang banyak bergumam, terpagut diam. Mau jadi apakah anak ini? Tangan Tuhan menyertai dia. Saudara-saudariku, mau jadi apa anak ini? Itulah doa, itulah impian, itulah seruan setiap ayah dan ibu bagi seorang anak yang lahir dalam keluarganya. Allah juga mempunyai impian atas Yohanes Pembaptis. Seperti tangannya menyertai dia. Bagaimanakah hal-hal ini terwujud nyatakan dalam diri Yohanes? Yohanes adalah terang, bagaikan fajar yang datang sebelum matahari. Ia menjadi pemberita dari Sang Berita Agung. Yohanes adalah suara lantang tak terbendung, benar tak tercemar yang berseru di padang gurun, yang bergema ke hati dan budi banyak orang. Agar yang bergunung diratakan, yang berjurang ditimbun, yang bengkok diluruskan. Agar orang bertobat dan bersiap, sebab Mesias sudah dekat. Dialah suara kebenaran dan keadilan. Jangan menagih berlebihan, jangan merampas, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dialah yang membela martabat hidup manusia, melawan tindakan amoral dan ilegal siapapun. Ia membela kekudusan perkawinan dan melawan relasi perzinahan. Tangan Tuhan menyertai dia sebagai sang pembaptis yang membawa orang pada metanoia dan pembaptisan tobat. Tangan Tuhan menyertai dia untuk menunjuk pada sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tangan Tuhan menyertai dia yang bagai mentari tua di telan malam sambil membiarkan matahari tak kunjung padam. Yesus bersinar dan terbit sampai ia sendiri pudar cahayanya lewat kemartiran nan kejam. Saudara-saudariku, apa arti kelahiran Yohanes Pembaptis bagi kita? Pertama, Yohanes adalah tanda nyata Allah itu baik, Allah itu penuh kasih. Allah mendengar doa dan harapan Zakaria dan Elisabeth. Allah mengambil aib mereka. Zakarias dan Elisabeth adalah co-kreator. Allah mengangkat mereka sebagai rekan penciptanya. Mereka melahirkan kehidupan, menghadirkan kebaikan dan harapan. Apakah kita sadar bahwa kita adalah rekan sepenciptaan Allah melalui kelahiran anak-anak kita? Apakah harapan dan kebaikan ada pada keturunan kita? Apakah kita pembela kehidupan, pro-life, atau diam-diam kita adalah anti kehidupan, pelaksana budaya kematian? Kedua, mungkin saja kita tidak memiliki anak biologis.
keluarga kita tidak dikaruniai keturunan? Apakah kita masih memiliki sukacita karena bisa memberi hidup baru pada orang lain dengan ikut melahirkan mereka secara baru, secara spiritual, secara religius? Ketiga, Yohanes adalah nabi Allah, suara Allah. Ketika dewasa ini, suara tentang kebenaran, kekudusan, keadilan, kemuliaan perkawinan tidak suka didengar orang. Apakah kita berani menjadi suara nabi, suara Tuhan, serentak seperti Yohanes, menjadi teladan nyata, teladan jelas, teladan hidup, tidak ada abu-abu, tidak ada kompromi, tidak ada kemunafikan? Keempat, Yohanes telah memenuhi impian Tuhan sesuai namanya, Yohanan. Saudara, apakah namamu? Apakah best wishes yang ada di dalam nama itu? Ada harapan apa yang dikandungnya, yang diharapkan orang tua, keluarga, dan sesama? Berterima kasihlah untuk namamu, untuk mimpi dan harapan orang yang dirindukan daripadamu. Bagaimana dengan nama yang engkau berikan kepada anak-anakmu? Apakah engkau membantu mereka mewujud nyatakan impian-impian suci itu? Atau Anda berkata, EGP, biarlah, terserahlah, sehingga nama baptis itu mungkin sudah diganti dengan nama asing yang lain? Kelima, tangan Tuhan menyertai Yohanes, dan Yohanes menunjukkan Tuhan kepada dunia. Lihatlah sang anak domba Allah. Manakah tanda-tanda bahwa Tuhan menyertai aku? Beranikah aku berbicara benar, baik, dan berguna? Beranikah aku menanggung konsekuensi kejujuran, keadilan, kebenaran yang kuperjuangkan? Beranikah aku menjadi kecil dan Tuhan bahkan orang lain menjadi lebih besar? Adakah di lingkungan hidupku terbit fajar cemerlang? Adakah aku menyiapkan keluarga, masyarakat, dan dunia untuk menyambut Tuhan? Adakah aku membawa orang pada keselamatan dan damai sejahtera? Yohanan, Allah itu baik, Allah itu penuh kasih. Saudara, apakah namamu? Siapakah namamu? Apa harapan orang tua, masyarakat, gereja daripadamu? Apa mimpi dan harapan Tuhan dari dirimu sendiri? Saudara, Alkisah, Raja Alexander yang agung dari Makedonia yang hidup 3 abad sebelum Masehi adalah seorang panglima perang yang kesohor, terkenal, dan harum namanya. Anak-anak muda, orang-orang tua rindu memberikan nama Alexander pada anak-anak mereka agar bisa satu saat sehebat sang panglima perang ini. Suatu saat ketika selesai berperang, mereka berkemah di luar kota. Tengah malam itu, Alexander berpatroli mengontrol pos penjagaan. Apa yang ditemukan? Sang penjaga perwira muda tertidur, dan hukuman bagi seorang penjaga yang tertidur adalah mati. Ketika prajurit muda itu kaget bahwa yang berdiri di sampingnya adalah Alexander yang agung, pucat pasilah dia. Alexander bertanya, "Anak muda, siapakah namamu?" Jawabnya, "Alexander." 3 kali Alexander bertanya, "Siapakah namamu?" "Alexander." Pada kali ketiga Alexander berkata, "Anak muda, hanya ada 2 pilihan bagimu. Kau rubah namamu atau kau rubah kelakuanmu." Saudara-saudari terkasih, pada pesta kelahiran Yohanes Pembaptis ini, Tuhan mengundang, Tuhan menantang, dan Tuhan bertanya kepada kita, siapakah namamu? Apakah namamu sesuai dengan kepribadianmu? Apakah kepribadianmu sesuai dengan yang dikandung namamu? Pilihlah, rubah namamu atau rubah kelakuanmu.